Sobat Ruang Hati, pernahkah kamu merasa seolah-olah waktu berjalan mundur, membawa kamu kembali ke masa lalu yang penuh kenangan? Entah itu kenangan yang manis atau justru kenangan yang menyakitkan, terkadang kita merasa seakan terjebak di dalamnya. Seolah-olah kita tidak bisa melangkah maju, terus dibayangi oleh apa yang telah terjadi dan tak mampu menghindar dari kesedihan atau penyesalan yang kita rasakan. Rasa terjebak itu bukan hanya tentang mengingat masa lalu. Lebih dalam dari itu adalah perasaan seolah-olah kita terikat oleh pengalaman atau keputusan yang telah diambil. Seperti terperangkap dalam waktu, kita seakan-akan tidak bisa lepas dan terus dipenjara oleh bayang-bayang peristiwa yang tak bisa diubah. Kita merasa hilang, terasing, dan tak tahu bagaimana cara untuk keluar. Mungkin kamu pernah merasa seperti ini, mengingat kembali saat-saat indah bersama seseorang yang telah pergi, atau saat-saat penuh harapan yang sekarang hanya menjadi sebuah kenangan pahit. Mungkin kamu merasa bersalah, menyesal atas keputusan yang pernah kamu buat, atau merasa terluka karena pengkhianatan yang tidak bisa kamu lupakan. Semua perasaan itu membentuk sebuah lingkaran yang tak berujung, memerangkapmu di dalam kenangan dan membatasi langkahmu untuk maju. Dalam keadaan seperti ini, sangat mudah untuk merasa seolah-olah hidup telah berakhir, atau setidaknya tak ada lagi harapan. Namun penting untuk menyadari bahwa perasaan itu, meski terasa kuat, hanyalah sementara. Masa lalu adalah bagian dari kehidupan, namun tidak seharusnya mendikte bagaimana kita hidup hari ini atau di masa depan. Selamat datang di Ruang Hati. Setiap video akan membantu kamu memahami dinamika hati dalam berbagai konteks kehidupan, dengan fokus pada komunikasi, empati, dan keseimbangan dalam hubungan. Karena pada akhirnya, kehidupan ini adalah tentang bagaimana kita merasakan, mengerti, dan berbagi hati satu sama lain. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, agar kamu tidak ketinggalan video terbaru yang akan membuka perspektif baru dalam melihat hubungan antar manusia. Jika kamu suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komentar, dan share ke teman-temanmu. Kami sangat menghargai setiap dukunganmu untuk terus berkembang. Pembahasan pertama, menangkap bayang-bayang masa lalu. Rasa terjebak ini seringkali muncul ketika kita tidak bisa melepaskan diri dari kenangan atau perasaan yang tidak bisa kita kendalikan. Kita terus merenung, menyesali keputusan yang telah dibuat, atau terus terjebak dalam perasaan tidak berdaya karena sesuatu yang terjadi di masa lalu. Semua itu membuat kita merasa seolah-olah kita tidak bisa keluar dari jebakan mental ini. Namun, kita harus menyadari bahwa pikiran kita memiliki kekuatan besar dalam membentuk realitas kita. Kita seringkali merasa terperangkap karena kita memfokuskan perhatian pada hal-hal yang tidak bisa kita ubah. Kita meratap pada waktu yang telah berlalu, berharap bisa memutar balik waktu dan mengubahnya. Namun, kenyataannya adalah bahwa kita tidak dapat mengubah masa lalu. Apa yang telah terjadi tetap terjadi, dan waktu tidak akan kembali. Namun, meskipun kita tidak bisa mengubah masa lalu, kita memiliki kontrol penuh atas bagaimana kita meresponsnya. Kita bisa memilih untuk belajar dari pengalaman itu dan tumbuh, atau kita bisa terus terjebak dalam penyesalan dan kesedihan yang tidak ada habisnya. Keputusan ada di tangan kita. Bagaimana kita merespons masa lalu kita adalah kunci untuk bisa melepaskan diri dari perasaan terjebak. Pembahasan kedua, melepaskan diri dari penyesalan dan luka. Melepaskan diri dari masa lalu bukanlah hal yang mudah. Jika ada luka yang dalam, seperti kehilangan orang yang kita cintai, kegagalan yang memalukan, atau pengkhianatan yang menyakitkan, proses penyembuhan bisa sangat panjang dan penuh tantangan. Ada kalanya kita merasa bahwa luka itu terlalu besar untuk sembuh, bahwa kita tidak akan pernah bisa melupakan apa yang telah terjadi. Namun, melepaskan masa lalu tidak berarti melupakan atau mengabaikan rasa sakit itu. Melupakan bukanlah solusi, karena itu tidak akan menyembuhkan luka.
Sebaliknya, melepaskan berarti menerima kenyataan bahwa masa lalu telah terjadi dan kita tidak bisa mengubahnya. Melepaskan berarti memberi izin pada diri kita untuk merasakan kesedihan atau kekecewaan, tetapi juga memberi diri kita kebebasan untuk bergerak maju. Salah satu langkah pertama dalam melepaskan masa lalu adalah dengan memberi ruang bagi diri kita untuk merasakan apa yang kita rasakan. Tidak ada salahnya untuk merasa sedih, kecewa, atau marah. Ini adalah perasaan manusiawi yang harus kita alami. Namun penting untuk tidak membiarkan perasaan tersebut menguasai hidup kita. Beri waktu untuk merasakannya, tetapi jangan biarkan diri kita terperangkap di dalamnya. Selain itu, penting untuk memahami bahwa luka-luka yang kita alami bisa menjadi pelajaran berharga jika kita mampu melihatnya dengan cara yang lebih positif. Setiap pengalaman, baik atau buruk, membawa pelajaran yang bisa membantu kita tumbuh dan berkembang. Misalnya, kegagalan yang kita alami bisa mengajarkan kita tentang ketahanan, keberanian untuk mencoba lagi, atau pentingnya membuat keputusan yang lebih baik di masa depan. Pengkhianatan yang kita alami bisa mengajarkan kita tentang pentingnya mempercayai diri sendiri dan menjaga integritas. Pembahasan ketiga, langkah menuju kebebasan, menerima dan memaafkan. Untuk bisa melepaskan masa lalu, kita harus belajar untuk menerima kenyataan dan memaafkan, baik diri sendiri maupun orang lain. Penerimaan adalah langkah pertama dalam proses penyembuhan. Kita harus bisa menerima bahwa kita tidak dapat mengubah apa yang telah terjadi, namun kita bisa mengontrol bagaimana kita meresponsnya. Menerima bukan berarti kita menyetujui apa yang telah terjadi, tetapi lebih kepada melepaskan beban emosional yang kita bawa. Dengan menerima, kita memberi diri kita izin untuk melepaskan rasa sakit itu dan melanjutkan hidup. Penerimaan ini bukanlah tanda kekalahan, melainkan tanda kekuatan. Ketika kita menerima masa lalu kita mengambil langkah pertama untuk membebaskan diri dari beban mental yang selama ini menghambat kita. Langkah berikutnya adalah memaafkan. Memaafkan diri sendiri dan orang lain adalah bagian penting dari proses melepaskan masa lalu. Memaafkan bukan berarti kita melupakan kesalahan atau menganggapnya tidak penting. Memaafkan adalah tentang melepaskan diri dari rasa marah, kecewa, atau terluka yang terus membebani kita. Memaafkan adalah langkah untuk membebaskan diri dari energi negatif yang menghalangi kita untuk maju. Memaafkan diri sendiri mungkin adalah langkah yang paling sulit. Kita seringkali terlalu keras pada diri kita sendiri, merasa bersalah atas keputusan yang telah kita buat atau tindakan yang telah kita ambil. Namun, kita harus ingat bahwa kita semua manusia dan pasti pernah melakukan kesalahan. Memaafkan diri sendiri adalah langkah pertama untuk bisa move on dan maju ke depan. Pembahasan keempat, menatap masa depan, membuat rencana baru. Setelah kita mulai melepaskan masa lalu, langkah berikutnya adalah fokus pada masa depan. Salah satu cara terbaik untuk melangkah maju adalah dengan membuat rencana baru, menetapkan tujuan yang jelas, dan menciptakan arah hidup yang lebih baik. Ketika kita fokus pada tujuan dan impian kita tidak lagi terjebak dalam kenangan masa lalu, karena kita memiliki sesuatu yang lebih besar dan lebih baik untuk diusahakan. Membuat rencana hidup yang jelas adalah cara untuk mengalihkan perhatian kita dari masa lalu yang menyakitkan ke masa depan yang penuh harapan. Tentukan tujuan hidup yang ingin kamu capai, baik itu dalam karir, hubungan, atau pengembangan diri. Buatlah langkah-langkah kecil yang bisa kamu ambil untuk mencapainya. Ketika kamu memiliki tujuan yang jelas, kamu akan merasa lebih termotivasi untuk melangkah maju. Selain itu, penting untuk melibatkan diri dalam hal-hal yang positif dan memberi energi. Cobalah untuk mengeksplorasi hobi baru, belajar keterampilan baru, atau terlibat dalam aktivitas yang dapat memberikan kepuasan dan kebahagiaan. Ketika kita mengisi hidup dengan hal-hal yang memberi kebahagiaan, kita akan lebih mudah melupakan masa lalu yang menyakitkan dan berfokus pada apa yang bisa kita capai di masa depan.
Pembahasan kelima, mengubah perspektif, melihat masa lalu dengan mata yang berbeda. Terakhir, salah satu cara terbaik untuk melepaskan diri dari masa lalu adalah dengan mengubah perspektif kita terhadapnya. Alih-alih melihat masa lalu sebagai beban atau sumber penderitaan, cobalah untuk melihatnya sebagai bagian dari perjalanan hidup yang penuh pelajaran. Setiap pengalaman, baik atau buruk, mengajarkan kita sesuatu yang berharga. Mungkin kita tidak bisa mengubah apa yang terjadi, tetapi kita bisa mengubah cara kita melihatnya. Cobalah untuk melihat masa lalu dengan rasa syukur, meskipun itu sulit. Rasa syukur ini bukan untuk merayakan kesedihan atau kegagalan, tetapi untuk mengakui bahwa kita telah belajar dan tumbuh dari setiap pengalaman. Setiap luka, setiap kegagalan, dan setiap kesedihan memiliki potensi untuk membuat kita lebih kuat dan lebih bijaksana. Dengan melihat masa lalu melalui lensa ini, kita bisa mulai menerima dan menghargai setiap bagian dari perjalanan hidup kita. Sobat Ruang Hati, terjebak di masa lalu adalah perasaan yang wajar dialami oleh banyak orang, terutama ketika kita menghadapi kenangan yang menyakitkan atau keputusan yang penuh penyesalan. Namun, kita tidak perlu terus terjebak dalam bayang-bayang masa lalu. Dengan menerima kenyataan, memaafkan, dan melihat masa lalu sebagai pelajaran, kita bisa melepaskan diri dari perasaan terjebak dan melangkah maju. Setiap orang memiliki perjalanan hidupnya masing-masing, dan kita memiliki kekuatan untuk menentukan arah kita ke depan. Masa lalu mungkin telah membentuk kita, tetapi masa depan adalah tempat di mana kita bisa menciptakan kehidupan yang lebih baik. Dengan langkah-langkah kecil namun pasti, kita bisa menemukan kedamaian dalam diri kita, bergerak maju, dan hidup dengan penuh harapan dan kebahagiaan.